Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni, saya pengajar guru sejarah dan alhamdulillah beberapa artikel saya telah membaca tulisan-tulisan beliau Bapak Romo Yai, dan beberapa juga saya mendengar dari YouTube. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Romo Yai karena ada beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai sejarah, yaitu saya baca mengenai Adam bukan manusia yang pertama di dunia, dan itu saya berpikir seperti itu, tetapi tidak bisa memahamkan ke anak-anak karena buku yang berhubungan dengan keilmuan tersebut itu masih, menurut saya belum menemukan, tetapi saya ada pemikiran seperti itu karena beberapa hal. Dan kemudian saya membaca kutipan Romo Yai dan juga kutipan dari Kiai Haji Quraisy Shihab. Nah, ternyata memang benar bahwa Nabi Adam bukanlah manusia yang pertama. Nah, itu mohon bisa diberi pemahaman atau mungkin buku yang bisa saya baca, karena anak-anak itu sudah memahami bahwasanya manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kami sebagai pendidik yang baik untuk memberikan pemahaman kepada santri secara akhlak kadang kurang baik, dan ketika kita memperingatkan kepada santri misalkan dengan cara tindakan keras, ucapan ataupun pukulan ataupun tangan, itu akan melukai si anak. Tetapi ketika kita melakukannya dengan cara yang lemah lembut, kadang si anak melonjak. Nah, ini yang menurut Romo Yai bagaimana? Kemudian kalau secara akademisi kurang baik juga bagaimana? Jadi dua itu Romo Yai, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, malaikat itu kan ketika mendengar Allah bikin Adam nggak ada masalah. Makhluk Allah yang lain dapat bocoran informasi ada Allah bikin Adam, nggak ada masalah. Mulai geger ini adalah ketika Adam diangkat menjadi khalifah. Di satu kampung damai-damai saja, mulai bertengkar ketika ada pemilihan kuwu. Betul enggak? Di Mesir tenang, di Mesir bukan di sini, di sana di Mesir. Di Mesir itu tenang-tenang saja. Mulai mereka gontok-gontokan ketika menghadapi pilihan presiden. Jadi setiap kasus pemilihan pimpinan itu selalu menimbulkan kegaduhan. Wajar enggak? Wajar dong. Dan ketika idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, disitulah reaksi bermacam-macam. Malaikat juga keberatan, ada nota keberatannya, saya simpen arsipnya, ada arsipnya, keberatan gitu. Kalau mau tahu boleh ada dulu. Kemudian malaikat juga menolak. Di sini saya ingin mengatakan, apakah khalifah itu maksudnya pemimpin? Ini kan menjadi bahasa viral, khalifatullah fil ardi. Pernah dengar ya? Khalifatullahi fil ardi, wakil Tuhan di atas bumi. Memang Tuhan perlu wakil? Memang Allah tidak bisa mengerjakan sendiri, perlu diwakili? Tanda tanya besar sesungguhnya. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi, semua urusan langit bumi ditangani semua.
La ta'khudhu sinatun wala naum, enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk Allah setiap hari. Ya, ta'ruju ilaihi fi kulli yawmin miqdaruhu khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Kepadatan Allah setiap hari itu penuh padat. Ukurannya satu hari kamu satu harinya Allah sama dengan 50.000 tahun. Bayangkan dipres begitu. Sangat sibuk dan Allah tangani sendirinya. Jadi disitulah muncul pengertian khalifah itu. Dari situ muncul pengertian khalifah itu bukan wakil. Khalafa yakhlufu, itu artinya menggantikan. Nabi meninggal, muncullah Abu Bakar, namanya khalifatu silah, yang menggantikan, bukan mewakili, menggantikan. Saya meninggal, nanti setelah itu anak saya, setelah itu cucu saya, setelah itu buyut saya, setelah itu cangga, setelah itu wareng, udeg-udeg, blegedor, gedang. Nah, kalau begitu khalifah itu bukan pemimpin, berarti makhluk yang terus melakukan regenerasi. Udah, ini kita pendekatan linguistik dulu. Jadi khalifah itu bukan pemimpin tapi adalah makhluk yang berketurunan. Kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan bikin orang yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi ini, yang perang saudara banjir darah? Kalau begitu pernah terjadi dong. Betul enggak? Nah, sebagian ulama mufassirin mengalihkan perhatian supaya tetap ada makhluk pertama. Mereka mengatakan yang perang itu sebangsa jin. Nah, kalau jin ada darahnya enggak? Kan wayasfiku dima, menumpahkan darah. Kalau jin ada darahnya enggak? Darahnya merah atau kuning darahnya? Jadi artinya bahwa berarti sebelum Nabi Adam itu sudah ada manusia. Ini dugaan, kita sama-sama tidak tahunya. Pokoknya kalau kita kajian itu jangan dulu mengambil kesimpulan dan memastikan. Semua kesimpulan kita sifatnya sementara. Apabila ternyata di kemudian hari terdapat bukti-bukti baru, maka kesimpulan kami akan disempurnakan lagi. Begitu enggak? Ilmu itu jiwanya seperti itu. Apalagi kajian sejarah, kajian fisika juga setiap saat dirubah kok. Ternyata salah. Ilmu fisika itu disebutnya ilmu pasti, betul enggak? Fisika kuantum yang sudah urusannya masalah partikel-partikel. Apakah dikiranya keputusan Einstein bahwa proton itu sebesar itu, ternyata ketika diuji ulang dengan metode yang berbeda. Dulu Einstein menggunakan itu, mengukur proton itu dengan orbitnya elektron di seputar proton. Disitulah mengukur kebesaran siku-siku dari proton. Ternyata dengan menggunakan ion terakhir, ternyata proton yang diduga Einstein 14% lebih kecil daripada ini. Semuanya berubah. Tabel periodik sekarang di kimia sekarang sudah muncul, ada unsur kimia yang baru. Betul enggak? Enggak ada sesuatu yang pasti semuanya, dan semuanya berkembang, apalagi ini sejarah. Tetapi Imam Zamakhsyari begitu melihat Al-Quran yang menyatakan bahwa di langit ada binatang melata, wa ma fihi ma min dabbah, binatang melata yang ada di langit, yang ada di bumi. Pada abad keempat Hijriah, Imam Zamakhsyari sudah mengatakan kemungkinan di planet lain ada makhluk yang berbudaya seperti kita ini. Mau bilang apa lagi?
Semuanya kemungkinan. Dan kita akhirnya sama-sama tidak tahu. Dalam keilmuan semacam ini, at the age you have to say I don't know anything. Di penghujungnya engkau terpaksa mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Anda bisa bilang I know, tapi I know nothing, sama aja akhirnya. I don't know anything atau I know nothing, sama kan? Artinya tidak tahu. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan, apakah engkau menduga ketika nanti setelah kiamat selesai, yang masuk surga selamanya, yang masuk neraka abadal abidin selamanya, dan setelah itu Allah pensiun, sudah tiap hari tidak ada penghujungnya dan tidak ada akhirannya, Allah ngelihat gitu. Di sini orang surga tertawa terbahak-bahak, selagi orang menjerit menangis neraka, biasa aja. Selamanya begitu, sudah stop, atau Allah akan bikin makhluk baru lagi. Nah, sebelum Adam ada makhluk enggak? Sejak kapan Allah bikin makhluk? Ini sampai menimbulkan pertengkaran antara Imam Ghazali sama Ibnu Rusdi. Ini tidak akan pernah selesai. Tetapi satu, Allah itu punya sifat Al-Khallaq yang selalu mencipta. Sampai kapan? Tidak pernah berakhiran, Allah selamanya Khallaq. Kalau Khaliqun yang mencipta, tapi Al-Khalaq yang selalu mencipta. Setelah dunia, kalau kita begini, yang kita tempati ini, tata surya kita ini bintangnya apa namanya? Matahari. Matahari itu adalah bintang kita. Oke. Di mana letaknya? Di galaksi. Salah satu galaksi dari sekian miliar galaksi yang tak terhingga. Galaksi kita namanya galaksi The Milky Way, atau bahasa Indonesianya bilangnya galaksi Bima Sakti. Bintang kita ini yang matahari ini letaknya di tengah, tidak di tengah sekali, tidak di barisan luar sekali. Ya, jadi tidak di black hole dan juga tidak di lingkaran luar, di tengah-tengah. Matahari kita ini, matahari ini bintang yang sedang. Paling besar tidak, paling kecil juga tidak. Paling terang juga tidak, paling redup juga tidak, sedang saja. Lalu setiap bintang itu ada namanya planet-planet yang berputar, mengorbit sekitarnya. Nah, kita ini namanya tata surya. Bintang itu juga ada kematiannya. Ada namanya kematian. Ada seperti manusia, apa saja semua ada batasnya. Kullu nafsin dha'iqatil maut, semuanya akan habis, semuanya akan mati. Bintang juga akan mati. Matinya bintang itu adalah akibat permukaan yang mendingin, bagian dalam yang terus bergejolak panas. Akhirnya kematian bintang ditandai dengan ledakan. Bintang itu matinya dengan meledak. Kalau manusia dengan nazah. Betul enggak? Manusia mati kalau otak jantungnya berhenti. Bintang itu dengan meledak. Nah, ketika bintang meledak, itulah yang disebut dengan supernova. Supernova terakhir yang terjadi itu 25 tahun yang lalu, baru nyampe tahun kemarin gelombangnya ini. Karena dengan kecepatan saya yang nggak tahu seberang sananya galaksi kita. Nah, ketika bintang meledak, itu akan melahirkan planet-planet baru lagi. Paham nggak? Iya, jadi kita ini sangat sekali. Jadi namanya kajian sejarah, kalau kajian sejarah kuno, antropologi, teori evolusi, kalau saya tidak meyakini teori evolusi itu, ya, karena di dalam sejarah penciptaan makhluk ini, makhluk hidup di bumi ini baru ada 4 miliar tahun yang lalu.
Sedangkan The Big Bang yang dinyatakan oleh George Lemaitre itu adalah terjadi 14 miliar tahun yang lalu. Bumi baru layak ditempati makhluk hidup itu 4 miliar. Jadi selama 10 miliar masih panas, masih menyala. Nah, makhluk alam pertama yang pertama itu al-hayawan al-ma'iyah. Binatang-binatang yang satu sel, ya. Plankton seperti itu di dalam air, namanya al-ma'iyah. Nah, terjadi proses perpindahan dari air ke darat. Tetapi masih bisa di darat, bisa di laut, namanya al-barma'iyah. Al-barma'iyah ini adalah binatang yang hidup transisi antara darat dengan air. Sampai sekarang masih ada tersisa seperti ular, seperti yuyu, ya bukan kepiting, yuyu namanya di darat, yang di sawah tuh. Terus katak dan sebagainya. Itu di dalam Islam diharamkan. Setelah mentas semua baru namanya al-hayawan al-barriyah. Nah, sekarang ini binatang darat yang sudah sempurna adalah onta. Itu independen betul-betul. Buktinya apa? Onta berjalan. Saya punya teman naik haji dari Chad, naik haji pakai onta selama 2 bulan sampai ke Mekah. Itu onta ini setengah bulan dari Chad sampai ke Libya saja itu nggak minum. Onta bisa berjalan 15 hari tanpa minum. Sudah sempurna binatang daratnya ini. Itu onta salah satunya. Nah, manusia dari mana? Dari kajian deoksiribonukleik asid bahwa manusia punya DNA yang tidak sama dengan binatang yang lain. Bahwa Allah menciptakan khusus manusia tersendiri, bukan perkembangan dari binatang. Bahwa kamu bukan anak cucu ketek semuanya nih. Kamu betul-betul manusia gitu. Jadi artinya bahwa nanti di penghujungnya kita akhirnya wallahu a'lam bis-shawab. Tetapi sejarah penting karena bagaimanapun sejarah itulah yang membentuk ideologi kita adalah sejarah. Bagaimanapun juga, ya. Makanya saya minta kepada siapapun yang sebagai pihak yang menang dalam pertarungan budaya di dunia ini, tolong tuliskan sejarah yang sebenarnya. Jangan ada yang kau sembunyikan. Supaya nanti di masa yang akan datang anak cucu kita punya ideologi yang jelas bersumber dari sejarah yang pasti. Terima kasih.